Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bela negara. Bertemu lagi bersama saya Karisma Wiyati Gusti di podcast FIK, podcast inovasi dan inspirasi, dan telah hadir bersama kita di sini ya salah satu narasumber yang menginspirasi, dan tentunya ada Bapak Iwayan Widi Pratnyana, Eskom MTI ya, dan beliau adalah pakar di bidang teknologi tentunya di Fakultas Ilmu Komputer ini. Dan kali ini kita akan bergabung ya untuk membicarakan mengenai layanan yang ada di Fakultas Ilmu Komputer ya. Oke, selamat datang Pak Wayan. Ya. Terima kasih Bu Karisma, terima kasih rekan-rekan penyimak podcast FIK. Senang sekali hadir di sini di podcast FIK. Semoga bisa menginspirasi kita bersama. Oke, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Baik sekali Bu Karisma, terima kasih. Ya, bagaimana kabarnya Bu Karisma? Ya, alhamdulillah ya, sehat, baik, dan mudah-mudahan juga teman podcast semuanya juga sedang dalam keadaan sehat walafiat ya, walafiat ya. Oke, nah kita hari ini luar biasa sekali ya, kita akan membicarakan mengenai layanan yang ada di Fakultas Ilmu Komputer, terutama kan yang berhubungan dengan mahasiswa. Nah, salah satunya adalah layanan persuratan yang katanya akan dikembangkan gitu ya, dikembangkan atau diperbaiki lagi. Nah, seperti apa mungkin Pak kita bisa membicarakan secara rinci gitu mengenai layanan yang ada di Fakultas Ilmu Komputer ini. Baik, terima kasih Bu Karisma. Jadi saya mohon izin untuk menjelaskan ya terkait pertanyaan tadi mengenai layanan yang ada di FIK untuk mahasiswa ya. Jadi di kita ada layanan yang kategorinya akademik, jadi kegiatan-kegiatan yang berhubungan untuk yang mendukung kegiatan akademik mahasiswa. Misalnya pertama status akademik ya, misalnya untuk cuti, aktif kembali gitu ya. Kemudian ada layanan yang bersifat untuk kegiatan perkuliahan, misalnya mengajukan surat izin untuk magang, ya, surat izin untuk surat pengantar skripsi, ya, itu layanan persuratan. Namun juga ada layanan untuk penggunaan sarana. Jadi misalnya mahasiswa ingin meminjam sarana di FIK, ya, sarana ruang kelas untuk rapat kemahasiswaan atau kegiatan lain. Termasuk juga layanan di laboratorium, kita juga menyediakan ya layanan tersebut. Nah, kita fasilitasi administrasinya ya dengan layanan persuratan ya, dengan yang akan kita permudah lagi ya. Jadi sehingga pengguna ya dalam hal ini mahasiswa dapat memanfaatkannya secara optimal supaya mendukung kreativitas mahasiswa kita di kampus. Oke, banyak sekali ya yang berkaitan dengan baik itu akademis dan juga non-akademis. Nah, untuk semua layanan ini biasanya bisa diakses untuk mungkin beberapa mahasiswa ada yang belum mengetahui bahwa terdapat layanan-layanan tersebut gitu ya. Itu bisa diakses di mana, Pak? Baik, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, layanan secara umum ada dua tadi ya, persuratan ya, jadi mahasiswa memohon untuk dibuatkan surat, kedua layanan untuk menggunakan sarana. Jadi entry point-nya mahasiswa menyampaikan ya permintaannya dulu gitu. Jadi penyampaian permintaannya bisa melalui website kita, website FIK, newfik.openvj.ac.id. Nanti mahasiswa menginputkan ya informasinya yang akan kita proses. Seperti apa informasinya tergantung jenis informasi, ada sekitar 10 formulir inputan, dan itu secara online paperless sehingga mahasiswa tidak perlu mencetak atau menuliskan lagi formulir sehingga susah terbaca, tapi langsung menginputkan sesuai dengan data dirinya yang akan diproses. Jadi lewat website paperless ya, mungkin untuk hasilnya mungkin ada yang membutuhkan surat untuk dibawa keluar organisasi, mungkin perlu paper. Jadi secara umum
permintaan layanan kita secara paperless gitu. Oh iya, itu beda hasilnya kalau misalnya nanti membutuhkan surat tersendiri gitu ya Iya. untuk yang disampaikan. Oke, berarti ya untuk teman podcast semuanya, kalau misalnya mau mengakses informasi ataupun mau meminta layanan persuratan, itu tidak perlu langsung menuju ke Fakultas Ilmu Komputer, tapi bisa melalui lamannya Evika ya, di Iya. New Evika gitu. Dan khusus untuk persuratan ya, tujuan utama dari fokus ke persuratan ini apa sih? Baik, tujuan utama layanan persuratan ini seperti tadi ya. Jadi kita bisa dengan penginputan secara online langsung masuk ke sistem, kita bisa mudah merekap ya. Merekap apa saja data permintaan apa saja yang masuk. Kemudian kita juga bisa memantau seberapa lama pemrosesan itu ya. Misalnya 1 hari, 2 hari gitu ya. Tergantung dari waktu layanan masing-masing ya, karena ada jenis surat yang memang perlu peninjauan yang agak lama ya, misalnya perlu mengklarifikasi ke dokumen lain, ada yang memang perlu bisa cepat gitu ya. Masing-masing ada standarnya. Kemudian dalam rangka juga bisa koordinasi. Jadi dengan satu data bersama, pemrosesan bisa dilakukan paralel. Jadi mungkin ada layanan yang sedang diproses oleh petugas A, ada layanan yang sedang menunggu bisa dibantu diproses. Jadi bisa saling melihat proses layanan. Jadi dalam rangka efisiensi kita dan juga efektivitasnya, jadi mahasiswa bisa tahu juga trace sampai di mana progres lainnya. Nah itu yang akan kita provide dengan layanan online tersebut. Oh ya, jadi sudah semakin jelas gitu ya surat kita tuh sudah berada di mana. Tapi terkait dengan waktu pemrosesan, ada nggak Pak jaminan misalnya, kira-kira ini selesai dalam berapa hari atau misalnya berapa lama waktunya? Nah, baik. Jadi kita mekanismenya menetapkan standar layanan. Jadi tergantung jenis kategori layanannya, mungkin jenis yang berisiko tinggi, mohon maaf, kita perlu melakukan klarifikasi yang lengkap. Misalnya permohonan izin cuti, kita harus klarifikasi status keuangannya. Kemudian kalau hanya klarifikasi untuk surat yang lain yang tanpa verifikasi bisa lebih pendek. Namun secara umum kita mencoba membuat supaya rata-rata, bisa kita buat rata-rata layanan rata-rata 2 hari. Jika bisa ya. Jadi kita mencoba mentarget standar umum layanan, mungkin kita bisa target 2 hari ya, tapi dengan mekanisme tadi untuk layanan yang memiliki resiko, ya memang demi kebaikan bersama ya, kita harus kaji dengan baik gitu ya. Oke, tapi tentunya tetap masih bisa terukur gitu ya, Terukur. dari sisi waktu, terus dari sisi prosesnya sudah terlihat sampai manakah surat itu berada gitu ya. Dan nanti untuk dari hasilnya, misalnya bisa kalau misalnya ada yang membutuhkan secara online bisa langsung tampil di aplikasinya atau bagaimana Pak? Baik, jadi pengembangan layanan kita akan menuju ke sana. Jadi penyampaian atau delivery tergantung permintaan ya. Kalau permintaan surat ada yang memang opsinya memang kita buka dari awal, pengajuan mahasiswa apakah diambil langsung ke fakultas atau dikirimkan email. Jadi itu tergantung peminta. Kalau permintaannya via email, jadi deliverynya via email. Status diterima adalah saat terkirim email ya. Kemudian kalau diambil di fakultas, jenis surat yang memang harus dibawa dan sudah tercetak, ya kita status penyampaiannya kalau sudah diambil gitu. Jadi opsi delivery-nya layanan tergantung permintaan. Oke, kita melayani tergantung permintaan dari mahasiswa seperti apa gitu ya. Nah, berhubungan dengan mahasiswa yang sekarang mungkin akan kita kedatangan mahasiswa baru nih Pak ya. Mahasiswa baru bagaimana sistem-sistem ini tuh bisa menjangkau mahasiswa baru dan juga bisa membantu semua urusan administrasi dari mahasiswa. Baik. Mungkin kalau mengenai mahasiswa baru, beberapa mahasiswa baru cenderung mencari beberapa informasi mungkin di awal. Seperti contoh,
mencari tempat kos. Nah, kita kebetulan punya aplikasi namanya Silokos, Sistem Informasi Lokasi Kos-kosan gitu ya. Jadi dikembangkan oleh dosen kita, yaitu salah satunya dimaksudkan untuk memfasilitasi rekan mahasiswa baru yang berkeinginan untuk mencari lokasi yang di sekitar kampus. Jadi kita punya datanya yang sudah diinput dan divalidasi oleh pemilik kos tersebut ya. Jadi yang memberikan data adalah pemilik kos tersebut ya, beserta informasi mungkin kapasitas terisi gitu ya, dan fasilitas lainnya ya, dan biayanya, sehingga di situ salah satunya bisa digunakan oleh mahasiswa baru. Mungkin kalau layanan administrasi lain mahasiswa baru belum terlalu banyak ya, karena mungkin persuratan nanti banyak di mahasiswa pertengahan ya, kerja praktek, skripsi, riset begitu. Kalau mahasiswa baru mungkin untuk informasi pendaftaran ke Ormawa, nah itu langsung di Ormawanya sih. Oke, itu bisa langsung di biasanya tidak terlalu membutuhkan banyak hal administratif gitu ya kalau misalnya untuk mahasiswa baru. Oke, baik Pak. Dari sekian banyak layanan yang disediakan gitu ya oleh Fakultas Ilmu Komputer, dan tentunya ini sedang dikembangkan kembali gitu ya supaya lebih baik lagi gitu. Bagaimana cara mengukur bahwa layanan tersebut sudah tepat gitu, sudah tepat dan memang dibutuhkan dan hasilnya juga sesuai dengan apa yang kita targetkan? Oke, baik. Jadi mengukur layanan itu tepat ya, sesuai ekspektasi. Jadi kita mencoba mengukur namanya efektivitas dan efisiensi. Jadi yang pertama efisiensi, kita mengukur biaya, dan kedua waktu, dan kedua mutu layanan kita. Yang pertama biaya, kita akan terus mereduksi biaya. Jadi segala proses persuratan yang butuh kertas akan kita eliminasi, seperti lembar disposisi, lembar percetakan. Kalau belum statusnya final dan tidak perlu cetak, tidak perlu cetak. Nah, itu untuk efisiensi. Kemudian untuk waktu, nah kita akan mengukur seberapa lama sebuah layanan itu, ukur selisihnya dari tanggal permintaan sampai tanggal diterima. Namun ada status-status di antara itu, jadi diperiksa, kemudian disetujui, kemudian diterbitkan. Kalau jenis layanan yang keluar organisasi diterbitkan, kemudian baru dikirimkan. Nah itu kita mengukur waktunya. Kemudian mengenai mutunya ya, jadi kita akan selalu mengevaluasi layanan kita dari sudut pandang pengguna. Jadi pengguna akan memberikan evaluasi layanan, memberikan feedback ya. Kita berikan semacam kuesioner yang akan diberikan oleh pengguna sebelum layanan itu diterima. Jadi misalnya mahasiswa meminta surat, sebelum kita berikan suratnya kita minta dulu mengisi kuesioner. Tapi statusnya sudah dibuat ya sebelum diterima gitu ya. Persis sebelum diterima kita minta mengisi dulu, sehingga setiap peminta layanan yang akan menerima pasti akan memberikan feedback. Nah, feedbacknya itu adalah subjektif setiap pengguna. Jadi apapun yang akan mereka berikan akan jadi masukan data mengenai mutu kita. Demikian. Ya. Berbicara mengenai feedback dari pengguna nih Pak, sejauh ini layanan apa yang mendapatkan feedback positif dari terutama mahasiswa di sini gitu ya, ataupun pengguna lainnya berdasarkan layanan yang ada di Evika? Jadi kita mengukur beberapa aspek dari layanan. Yang pertama kemampuan petugas layanan, kedua kedisiplinan petugas layanan, yang keempat kecepatan layanan, yang kelima mungkin terkait opini pengguna mengenai apakah ada pungutan dan lain sebagainya ya. Yang sering mendapat nilai bagus dalam aspek tersebut kedisiplinan pengguna ya. Kemudian keramahan pengguna petugas. Ya. Keramahan petugas, kemudian mengenai persepsi informasi
standar atau pungutan, jadi bagus. Jadi sebagian besar pengguna sudah paham bahwa di layanan kita berbiaya 0 rupiah, sehingga opini tersebut harus kita pertahankan ya, dengan keramahan pengguna, kedisiplinan pengguna, sehingga tetap kita dapat mendapatkan menjaga kepuasan pengguna. Jadi aspek kedisiplinan, pengetahuan pengguna, dan petugas keramahan dan gitu ya, petugas. Keramahan petugas. Ya, itu dari sisi positifnya ya banyak gitu ya yang bisa kita perhatikan. Tapi tentu ada di balik feedback itu ada yang mengacu pada hal negatif gitu ya. Nah, kira-kira hal apa sih yang dilakukan gitu untuk meminimalisir gitu feedback yang kurang-kurang, ataupun melakukan tindak lanjut dari feedback yang dinilai negatif tersebut. Baik, jadi dari pengamatan kami mengenai feedback tersebut, yang masih perlu mendapatkan perhatian adalah aspek kemudahan layanan. Jadi seiring dengan teknologi yang berkembang ya, jadi teknologi itu yang memudahkan. Ada banyak teknologi yang tidak perlu lebih membebani lagi ke pengguna. Para pengguna atau mahasiswa mengharapkan bisa lebih mudah lagi mengikuti tren perkembangan lagi. Kalau tanpa ngetik data bisa, kenapa harus ngetik lagi? Ngetik berulang kali ngetik gitu ya, informasi berulang lagi. Ya, jadi betul. menggunakan data yang sudah ada, kemudian kalau bisa menggunakan sensor atau data lain ya, tanpa upload foto gitu. Itu perlu digencarkan. Jadi kita perlu menyesuaikan lagi dengan perkembangan teknologi yang berjalan terus. Ya, jadi betul. Harus diupdate lagi. Ya, memang kalau dari sisi pengguna nih biasanya ketika mengisi data berulang kali gitu kan, itu suatu hal yang memang cukup melelahkan gitu ya, apalagi kalau misalnya ada kesalahan dan harus mengulangi lagi dari awal. Mungkin sekarang sudah ada pengembangan ke arah situ, Pak? Ya, jadi bersama mahasiswa kita melakukan eksperimen ya, eksperimen dengan potensi-potensi teknologi, misalnya menggunakan Internet of Things atau integrasi langsung dengan sistem akademik kita upayakan sehingga bisa memudahkan proses layanan ya, dengan otomasi, bahkan dengan AI ya kita masukkan sebagai opsi juga, sehingga pengambilan keputusan atau validasi data bisa meminimalisir birokrasi ya gitu. Dan itu masih tahap pengembangan ya, Pak? Ya, berkembang terus. Ya, semoga semakin kesini semakin baik ya, memudahkan pengguna gitu khususnya, supaya layanan kita semakin berkembang. Nah, berbicara tentang lainnya kan itu tadi tentang persuratan dan sebagainya, tentang akademik. Ada layanan laboratorium katanya ya di Fakultas Ilmu Komputer. Nah, seperti apa kalau layanan laboratorium gitu? Tentunya sedikit berbeda gitu ya dengan layanan persuratan tadi. Baik, jadi di Fakultas Ilmu Komputer kami mempunyai laboratorium ya. Jadi kategori proses yang ada di laboratorium ada dua, proses akademik dan proses riset. Jadi untuk akademik, jadi kalau mahasiswa atau siapapun ya, sekarang kita membuka layanan juga untuk umum gitu ya. Jadi jika ada mahasiswa atau masyarakat yang ingin menggunakan fasilitas komputer kita di akademik, kita akan buka untuk menggunakan ya. Ada formulir yang perlu diisikan untuk mengisikan jadwal, berapa yang akan menggunakan, mungkin ada informasi siapa yang akan menjadi supervisi di ruangan itu jika untuk kegiatan penggunaan lab untuk belajar. Namun untuk yang lain, kegiatan riset kita juga sedang punya ya beberapa sarana untuk riset, beberapa server dengan kemampuan komputasi yang mencukupi untuk teknologi sekarang dan sedang berkembang terus. Misalnya untuk skripsi mahasiswa yang menggunakan
membutuhkan akses data pemrosesan atau server dia, kita ada beberapa sarana mesin yang bisa digunakan untuk riset. Oke, berarti ini bisa digunakan untuk mahasiswa dalam membantu tugas akhir atau skripsi mereka, gitu ya, Pak? Bisa. Nah, bagaimana mengakses kalau misalnya ada mahasiswa nih yang kira-kira dia butuh spek komputer tertentu gitu ya untuk menyelesaikan tugas akhirnya, menghubungi pihak laboratorium bagaimana? Iya, betul. Jadi yang pertama prosedur koordinasinya bisa menggunakan prosedur yang ada di fakultas, jadi surat izin riset menggunakan yang itu saja, tidak perlu menggunakan surat lain. Jadi sudah ada keterangan informasinya mengenai mau riset apa, kemudian berapa lama dilakukan riset ya, walaupun di internal tapi kita perlu informasi kebutuhannya dulu sehingga nanti bisa kita sesuaikan, sediakan sesuai dengan keperluan risetnya dan kita alokasikan mengenai durasi, mengenai kapasitas sehingga yang lain yang berikutnya bisa menggunakan juga. Jadi kita schedule masing-masing permintaan untuk riset tersebut. Oke, kalau untuk mengajukannya itu ke bagian mana? Ke laboratorium langsung, Pak? Seperti tadi, mengajukan via surat layanan administrasi riset yang di fakultas, nanti akan terbit suratnya karena perlu informasi itu. Kita nggak membuat surat khusus lagi untuk riset menggunakan layanan surat yang ada. Kemudian sudah diketahui pimpinan, kemudian surat itu atau informasi itu sampai ke kita akan kita alokasikan. Oh, berarti bisa langsung berurusan dengan pihak kepala lab, labnya. Kepala labnya. Oke. Nah, jadi buat teman-teman mahasiswa nih yang membutuhkan membutuhkan fasilitas gitu ya untuk menyelesaikan tugas akhir ataupun skripsinya, boleh nanti menghubungi pihak laboratorium ya untuk mendapatkan penjadwalan gitu ya ataupun bantuan mengenai fasilitas untuk menyelesaikan tugas akhir ya. Wah, ya jadi sudah fasilitas kita ataupun layanan kita sudah memang membantu sekali gitu ya, dikhususkan untuk mahasiswa ini dan juga membantu untuk menyelesaikan tugas akhir khususnya di sini. Apalagi kalau misalnya kita kan yang namanya ilmu komputer tuh butuh sekali peralatan ataupun komputer ataupun bahkan jaringan gitu ya dan sebagainya yang membutuhkan dan tidak bisa dipenuhi lagi, pihak fakultas bisa untuk memfasilitasi juga gitu ya, disediakan fasilitasnya. Nah, itu untuk untuk laboratorium ya. Nah, luar biasa tentunya ada sudah banyak feedback positif yang menggunakan layanan laboratorium, Pak. Untuk saat ini layanan laboratorium permintaan mungkin masih terbatas ya karena kondisi skripsi yang mungkin periode-periode sebelumnya belum banyak yang menggunakan kapasitas besar ya, tapi seiring teknologi kita kan menggunakan teknologi-teknologi baru yang mungkin akan menggunakan sarana yang khusus ya. Jadi ada beberapa skripsi di periode ini yang akan menggunakan server di laboratorium, di ruang server kita ya. Sementara ini feedback yang dicapai cukup bagus ya, meskipun kita masih keterbatasan ya, keterbatasan, tapi kita juga perkembangan sesuai dengan bantuan dari Wakil Dekan Bidang 2 ya, akan mengutilisasi dan mengimprove sarana laboratorium untuk riset. Selain hanya untuk pembelajaran, tapi untuk riset kita akan kembangkan kapasitas. Ya, tentunya kita akan terus melakukan perbaikan gitu ya untuk memenuhi hal tersebut. Nah, bagaimana selanjutnya mengenai ini Pak, cara kita ataupun ada strategi khusus nggak untuk meningkatkan kepuasan masyarakat ataupun mahasiswa gitu tentunya khususnya di sini? Baik, mengenai untuk kepuasan pengguna layanan ada beberapa ya yang sudah kita lakukan dan akan kita kembangkan lagi ya. Yang pertama mengenai pemahaman mengenai adanya layanan gitu ya. Jadi informasi-informasi layanan akan kita update terus sehingga yang pertama pengguna layanan tidak hanya tahu tapi juga tertarik ya, merasa ingin menggunakan layanan itu ya. Jadi ibaratnya menjual ya, walaupun mereka belum butuh tapi membuat tertarik juga akan diupayakan.
Kemudian kita juga akan menggunakan bantuan partisipasi dari perwakilan pengguna. Jadi mungkin bisa melibatkan mahasiswa sebagai duta layanan. Jadi dalam menggunakan bahasa mahasiswa sebagai pengguna dalam rangka mengkomunikasikan bagaimana sih cara menggunakan layanan. Kemudian akan ada menggunakan berikutnya metode langsung dari kita akan memberikan workshop atau pelatihan untuk mengenai penggunaan layanan kita. Seperti tadi layanan di laboratorium menggunakan server, tentunya harus kita berikan dulu pelatihan penggunaan sarana laboratorium supaya mereka menggunakannya sesuai standar, ya, tidak menjadi kerusakan, mendapatkan hasil yang optimal untuk risetnya dan bisa digunakan untuk yang berikutnya. Jadi selain untuk, saya simpulkan yang tadi, selain untuk memberikan pemahaman, juga membuat tertarik dan juga untuk mendapatkan mereka supaya mampu menggunakan dengan benar. Gitu. Ya, jadi tetap didampingi juga gitu ya dalam diedukasi juga. di dalam menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut. Betul. Nah, selama ini Pak, apakah ada tantangan khusus gitu ya mengenai layanan-layanan di Fakultas Ilmu Komputer? Baik, jadi tantangan khusus kita yang pertama yang saat ini kita upayakan terus adalah integrasi layanan. Jadi kita selalu mengupayakan integrasi antara layanan kita, ya, karena ada layanan baru, kemudian layanan-layanan yang mungkin akan melibatkan pengguna baru, ya, masyarakat nanti, ya. Nah, dan juga integrasi dengan unit lain. Kita berintegrasi dengan universitas, kalau bisa berintegrasi dengan induk organisasi kita di kementerian, dan integrasi mungkin dengan instansi lain. Jadi di era teknologi ini, kita menggunakan teknologi informasi, diharapkan terus bersinergi antara sistem, ya, karena masyarakat sangat menginginkan kemudahan dan kejelasan dari sistem dalam rangka meningkatkan efisien, kan. Jadi kalau integrasi cenderung pasti lebih efisien. Gitu. Jadi tantangannya yang terus berkembang adalah integrasi. Ya, bagaimana menyambungkan bukan hanya di Fakultas Ilmu Komputer saja gitu ya, yang pada akhirnya menggunakan layanan tersebut gitu, lebih luas lagi di UNIF gitu ya, di tingkat universitas gitu. Dan di lingkungan masyarakat. Nah, juga tentunya ya betul, masyarakat sekitar juga terpengaruh gitu ya, memiliki manfaat gitu dari layanan-layanan kita ya. Oke. Nah, pertanyaan terakhir Bapak ya, ternyata nih ya. Nah, apakah ada rencana nih pengembangan layanan di dalam waktu terdekat ini? Baik, jadi kalau dibilang mengenai layanan, ada banyak opsi, ya. Jadi tidak hanya layanan teknologi informasi, tapi kita berupa teknologi, ya, tapi ada aspek-aspek layanan lain yang kita akan sediakan. Karena kita sudah mulai berstatus BLU, namanya BLU, ya, Badan Layanan Umum. Jadi opsinya adalah mulai mengembangkan ke layanan umum, ya. Jadi kita akan membuka layanan-layanan kepada masyarakat, salah satunya layanan pelatihan, kemudian layanan mungkin konsultasi mengenai data, mengenai digitalisasi atau proses bisnis yang lainnya. Tidak hanya pembuatan software, tapi ya apapun yang berguna masyarakat dan menggunakan inovasi baru, ya, kita akan berikan sebanyak-banyaknya untuk masyarakat. Oke, sesuai dengan tema kita ya, inovasi dan inspirasi nih Pak ya. Semoga layanan kita bisa menginovasi dan juga menginspirasi para mahasiswa, terus juga masyarakat yang ada di universitas gitu ya, dan masyarakat yang di luar universitas juga gitu ya. Wah, tak terasa nih Pak, ternyata kebersamaan kita yang
harus segera berakhir gitu ya. Tidak. Tapi mudah-mudahan tetap bisa menginspirasi dan juga menginovasi, bisa diambil dari obrolan kita yang seru ini gitu ya, terkait layanan yang bukan hanya pihak fakultas yang memberikan layanan, tapi semua yang terlibat di dalamnya juga bisa terlibat dalam layanan ini gitu ya. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya, teman-teman fakultas semuanya. Tapi sebelumnya mungkin ada closing statement dulu dari Bapak. Baik, terima kasih. Jadi mengenai closing statement, mungkin saya mewakili dari Evika menyatakan pertama terima kasih ya kepada pengguna layanan telah setia dan masih menggunakan layanan kita ya. Semoga kita dapat berkembang terus ya, menambah layanan secara kuantitas atau kualitas, dan mohon juga berkenan memberikan masukan kepada kami supaya kami bisa menyesuaikan terus ya, karena berkembang layanan itu semoga bermanfaat untuk kita semua, Evika dan masyarakat. Oke, amin ya. Semoga kita senantiasa bermanfaat bagi semuanya gitu ya. Baik, terima kasih nih untuk sahabat podcast semuanya. Tak terasa ya waktu kita sudah di penghujung acara gitu. Mudah-mudahan tadi yang sudah disampaikan dari diskusi-diskusi kita bisa mendapatkan manfaatnya gitu ya, yang bisa didapatkan oleh sahabat podcast semuanya. Dan tentunya selain untuk kita gitu ya, mahasiswa dan juga masyarakat yang lainnya, itu bisa membantu untuk mencapai sukses secara akademik ataupun kehidupan profesional lainnya gitu. Oke, dari saya ya di mengakhiri episode kita di Inovasi dan Inspirasi ya, saya Karisma Wiyati Gusti mohon undur pamit dari ruang dengar sahabat podcast semuanya gitu ya, dan juga Pak Wayan Widi juga. Terima kasih juga. Ya, terima kasih atas kehadirannya Bapak ya. Semoga tidak kapok ya untuk berkunjung di podcast Evika nih. Oke, sampai jumpa kembali ya untuk sahabat podcast semuanya. Jangan lupa untuk mengikuti podcast kita di channel YouTube ya, dan juga platform media sosial lainnya di Instagram, dan ada lagi ya yang lainnya, Instagram aja gitu ya. Di Instagram dan juga YouTube. Semoga kehadiran kita tetap menginovasi dan juga menginspirasi. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan ya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bela negara.